bilang ada seorang wanita bangsawan yang menculik dan menyiksa ratusan gadis muda, lalu mandi dengan darah mereka demi keabadian? Kedengeran kayak cerita horor, kan? Tapi ini bukan sekadar mitos. Inilah kisah mengerikan Elizabeth Bathory, wanita yang dijuluki The Blood Countess, salah satu pembunuh berantai paling sadis dalam sejarah. Di sini kita bahas sejarah kelam, misteri, dan teori menarik dengan cara yang santai tapi tetap informatif. Okay, let's go. Elizabeth Bathory lahir pada tahun 1560 di kerajaan Hungaria, dalam keluarga bangsawan kaya dan berpengaruh. Keluarganya, yang termasuk salah satu dinasti paling kuat di Eropa saat itu, memiliki hubungan dekat dengan aristokrasi dan pemerintahan. Sejak kecil, Elizabeth tumbuh dalam lingkungan yang penuh kekerasan dan kekejaman. Konon, dia sering menyaksikan berbagai bentuk penyiksaan yang dilakukan keluarganya terhadap para pelayan dan tahanan, yang mungkin telah mempengaruhi psikologinya sejak dini. Pada usia 15 tahun, Elizabeth menikah dengan Ferenc Nadasdy, seorang bangsawan dan prajurit terkenal yang dijuluki Sang Ksatria Hitam karena kekejamannya di medan perang. Ferenc sering terlibat dalam peperangan melawan Kekaisaran Ottoman, dan saat tidak berada di rumah, Elizabeth mengelola urusan istana dan tanah keluarga mereka. Konon, Ferenc juga mewariskan kepadanya berbagai metode penyiksaan yang digunakan terhadap musuh-musuhnya, semakin memperdalam ketertarikan Elizabeth pada kekerasan. Setelah kematian suaminya pada tahun 1604, Elizabeth Bathory semakin tak terkendali dalam menyalurkan dorongan sadisnya. Tanpa kehadiran Ferenc Nadasdy, yang sebelumnya menjadi pelindungnya di lingkungan aristokrasi, Elizabeth mulai semakin terang-terangan dalam melakukan kekejaman. Dia memanfaatkan statusnya sebagai bangsawan untuk menarik gadis-gadis muda dari desa sekitar ke kastilnya, Achtich, dengan dalih memberi mereka pekerjaan sebagai pelayan istana atau bahkan pendidikan yang lebih baik. Namun, kenyataan yang menunggu mereka jauh lebih mengerikan. Di dalam dinding kastilnya yang suram, Elizabeth menyiksa para gadis dengan cara-cara brutal yang menunjukkan kebengisan luar biasa. Beberapa korban dicambuk hingga kulit mereka mengelupas, sementara yang lain ditusuk dengan jarum atau pisau di bawah kuku mereka. Ada laporan bahwa Elizabeth juga memaksa gadis-gadisnya berdiri di luar ruangan tanpa pakaian selama musim dingin hingga mereka membeku sampai mati. Dalam kasus lain, dia diduga menuangkan air mendidih ke tubuh mereka atau membakar mereka dengan besi panas. Tidak puas dengan sekadar menyiksa, Elizabeth seringkali menikmati penderitaan korban dalam waktu yang lama sebelum akhirnya membunuh mereka. Beberapa gadis dipaksa meminum darah korban lain atau dipotong bagian tubuhnya perlahan-lahan. Sementara yang lain dikurung dalam ruangan gelap dan dibiarkan kelaparan sampai meninggal. Legenda yang paling terkenal menyebutkan bahwa Elizabeth mandi dalam darah para korban dengan keyakinan bahwa darah gadis muda bisa menjaga kecantikannya dan membuatnya tetap awet muda. Namun, banyak sejarawan percaya bahwa kisah ini lebih merupakan mitos yang ditambahkan kemudian untuk membuatnya tampak lebih menyeramkan. Kejahatan Elizabeth Bathory akhirnya terungkap ketika jumlah gadis yang hilang di sekitar wilayahnya meningkat drastis. Para orang tua yang kehilangan anak mereka mulai mencurigai sesuatu yang tidak beres, dan kabar tentang kekejaman Elizabeth akhirnya sampai ke telinga Raja Hungaria, Matthias II. Pada tahun 1610, penyelidikan resmi dilakukan, dan bukti-bukti mengerikan ditemukan di dalam kastilnya, termasuk tubuh-tubuh korban. Beberapa masih hidup dalam kondisi mengenaskan, dan catatan yang mencantumkan ratusan nama korban. Menurut legenda, ada suatu kejadian yang memicu obsesi Elizabeth Bathory terhadap darah dan kecantikan. Konon, saat seorang pelayan sedang menyisir rambutnya, tanpa sengaja sisir itu tersangkut dan menarik rambut Elizabeth. Merasa tersinggung dan marah, Elizabeth langsung menampar atau mencakar gadis itu dengan keras hingga kulitnya robek dan darahnya menetes ke tangan sang bangsawan. Ketika Elizabeth memperhatikan darah tersebut, dia merasa seolah-olah kulitnya menjadi lebih muda dan bercahaya di tempat darah itu menyentuhnya. Diyakini bahwa sejak saat itu, Elizabeth mulai terobsesi dengan gagasan bahwa darah gadis muda memiliki kekuatan magis yang bisa mempertahankan kecantikan dan keremajaannya. Keyakinan ini mendorongnya untuk melakukan kejahatan yang semakin brutal. Awalnya, dia mungkin hanya mengambil darah dari gadis-gadis yang terluka, tetapi kemudian dia mulai membunuh mereka secara sengaja agar bisa mengumpulkan lebih banyak darah untuk dirinya sendiri. Demi memenuhi obsesinya, Elizabeth mulai menculik gadis-gadis muda dari desa-desa sekitar dengan berbagai dalih. Beberapa diundang ke kastilnya dengan janji bekerja sebagai pelayan atau mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Namun, begitu mereka berada di dalam kastil,
mereka tidak akan pernah keluar lagi. Para korban disiksa dengan berbagai cara yang mengerikan, termasuk dicambuk, ditusuk jarum, dipukul dengan benda tumpul, bahkan dibakar hidup-hidup. Setelah mereka tewas, darah mereka dikumpulkan dan digunakan oleh Elizabeth untuk mandi atau dioleskan ke kulitnya. Kisah ini menjadi salah satu legenda paling terkenal tentang Elizabeth Bathory dan memperkuat citranya sebagai vampir dalam sejarah. Beberapa sumber bahkan menyebut bahwa dia telah membunuh lebih dari 600 gadis selama masa hidupnya, menjadikannya salah satu pembunuh berantai wanita paling mematikan yang pernah ada. Catatan ini berasal dari sebuah daftar nama korban yang diduga ditemukan di kastilnya, meskipun keasliannya masih diperdebatkan oleh para sejarawan. Meskipun banyak bagian dari cerita ini yang dianggap sebagai mitos atau propaganda politik untuk menjatuhkan Elizabeth dan merebut hartanya, kisahnya tetap hidup dalam budaya populer. Sosoknya sering dikaitkan dengan legenda vampir, dan dia menjadi inspirasi bagi banyak karakter fiksi dalam novel, film, serta kisah horor. Hingga kini, Elizabeth Bathory masih dikenang sebagai salah satu tokoh paling menakutkan dalam sejarah Eropa. Kasus mengerikan Elizabeth Bathory akhirnya terungkap setelah banyaknya laporan tentang gadis-gadis muda yang hilang secara misterius di sekitar wilayahnya. Beberapa orang tua mulai mencurigai kastil Uxtitch sebagai tempat terakhir anak-anak mereka terlihat. Tetapi karena Elizabeth adalah bangsawan yang sangat berpengaruh, tidak ada yang berani menentangnya secara langsung. Namun, desas-desus tentang kekejaman yang terjadi di dalam kastilnya semakin menyebar. Seorang pastor setempat yang mendengar laporan dari keluarga korban serta saksi mata yang selamat, akhirnya memberanikan diri melaporkan kasus ini kepada Raja Hungaria, Matthias II. Sang raja, yang juga memiliki kepentingan dalam menyingkirkan Elizabeth karena hutang keluarganya yang besar kepada kerajaan, akhirnya memerintahkan penyelidikan resmi. Pada malam tanggal 29 Desember 1610, pasukan kerajaan yang dipimpin oleh Georgi Turzo, seorang pejabat tinggi dan sekutu raja, menggerebek kastil Uxtitch. Ketika mereka memasuki kastil, pemandangan mengerikan menyambut mereka. Di dalam ruang bawah tanah dan beberapa bagian kastil lainnya, mereka menemukan tubuh-tubuh yang telah mati dalam kondisi mengenaskan. Beberapa membusuk, sementara yang lain tampak baru saja tewas. Selain itu, mereka juga menemukan beberapa gadis yang masih hidup, tetapi dalam keadaan sekarat akibat penyiksaan yang mereka alami. Beberapa dari mereka ditemukan tergantung, terkunci dalam sel gelap, atau tubuhnya penuh dengan luka akibat siksaan brutal. Bukti yang ditemukan di kastil sangat mencengangkan dan tidak dapat disangkal. Kesaksian dari para saksi, termasuk pelayan Elizabeth sendiri yang dipaksa membantu dalam aksi sadisnya, semakin menguatkan tuduhan terhadapnya. Namun, karena Elizabeth Bathory berasal dari keluarga bangsawan yang sangat berpengaruh, hukuman mati dianggap sebagai keputusan yang terlalu ekstrim dan bisa menimbulkan ketegangan politik. Sebagai gantinya, Elizabeth dijatuhi hukuman kurungan seumur hidup di dalam kastilnya sendiri. Dia dikunci di dalam sebuah ruangan tanpa jendela, dengan hanya satu celah kecil di dinding untuk memberikan makanan dan udara. Tanpa akses ke dunia luar dan ditinggalkan oleh semua orang, Elizabeth menghabiskan tahun-tahun terakhir hidupnya dalam kegelapan dan kesepian. 4 tahun setelah pengurungannya, pada tanggal 21 Agustus 1614, Elizabeth Bathory ditemukan tewas di dalam kamarnya. Beberapa catatan menyebutkan bahwa sebelum kematiannya, dia mengeluh kepada penjaganya bahwa tangannya terasa dingin, lalu tak lama kemudian meninggal. Penyebab pasti kematiannya tidak diketahui, tetapi banyak yang percaya bahwa dia meninggal karena kelaparan, penyakit, atau kondisi mental dan fisik yang semakin memburuk akibat pengurungan yang ekstrim. Meskipun kisahnya dikelilingi oleh banyak mitos dan legenda, Elizabeth Bathory tetap dikenang sebagai salah satu tokoh paling kejam dalam sejarah. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa banyak cerita tentangnya mungkin dilebih-lebihkan atau bahkan difabrikasi oleh musuh-musuh politiknya. Tetapi tidak dapat disangkal bahwa namanya telah menjadi simbol kengerian dan inspirasi bagi berbagai kisah horor modern, termasuk legenda vampir. Banyak orang percaya cerita tentang mandi darah ini hanyalah mitos yang dilebih-lebihkan. Beberapa sejarawan mengatakan bahwa tuduhan terhadap Elizabeth mungkin dibuat oleh musuh politiknya. Tapi yang jelas, catatan sejarah menunjukkan bahwa Elizabeth memang terlibat dalam pembunuhan brutal, meskipun jumlah korbannya masih diperdebatkan. Elizabeth Bathory tetap menjadi salah satu figur paling mengerikan dalam sejarah. Apakah dia benar-benar mandi darah untuk keabadian atau hanya korban fitnah politik? Yang jelas namanya akan selalu dikenal sebagai The Blood Countess. Jadi, gimana menurut kalian? Apakah Elizabeth Bathory benar-benar seorang pembunuh haus darah? Atau cuma korban politik? Atau mungkin dia memang menemukan rahasia keabadian yang kita belum tahu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.
Jangan lupa like video ini, share ke teman-teman kalian, dan subscribe biar nggak ketinggalan bahasan seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.